Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi kali ini Bapak akan menyampaikan materi mengenai limit fungsi aljabar. Ya, limit fungsi aljabar. Ini materi yang tidak rumit bisa kita pahami dengan baik. Ya, kita mulai. Ya, limit fungsi, limit fungsi aljabar. Fungsi aljabar. Oke. Teorinya kita enggak banyak ya. Yang pertama adalah notasinya seperti apa? Ya, ini notasi dari limit. Ya. Notasi. Notasi dibacanya begini, limit X menuju 0, Fx sama dengan L. Nah, bagaimana cara menentukan nilai fungsi? Ya, Bapak pisahkan ke sini. Ini adalah bagaimana kita menentukan nilai fungsi. Ya. Menentukan langkah-langkah dalam menentukan nilai fungsi. Ini bisa dipahami, dihafalkan dengan baik ya, nilai fungsi. Ada 4 tahapan. Yang pertama, substitusi. Substitusi. Maksudnya, kalau limitnya seperti ini, maka nilai X mendekati 0 ini, nilai 0-nya substitusi pada persamaan atau pada fungsi X. Ganti persamaan pada fungsi X ini dengan X sama dengan 0. Nah, kemudian jangan ada, kalau ada nilainya maka itulah nilainya. Kalau tidak ada atau kalau menghasilkan bentuk yang tak tentu, misalkan bentuk tak tentu itu adalah bentuk tak tentu. Misalkan tak hingga per tak hingga, 0 per 0 dan lain-lain. Nah, ini kamu nggak bisa hasilnya adalah tak hingga per tak hingga karena tak tentu. Maka kita pakai langkah yang kedua, yaitu dengan cara memfaktorkan. Ya, oke. Nah, memfaktorkan juga tidak bisa menyelesaikan. Kita pakai yang ketiga, yaitu dengan cara mengalihkan dengan sekawan. Ya, terutama ini untuk bentuk yang akar, mengalihkan dengan sekawan, baik dari pembilang ataupun dari penyebut. Yang keempat langkahnya adalah mengalihkan dengan variabel pangkat tertinggi. Mengalihkan ya, dengan variabel pangkat tertinggi. Ya, Bapak kasih komentar di sini. Yang pertama adalah begini. Yang pertama adalah, nah, cara substitusi ini mudah sekali, tapi hanya sangat sedikit soalnya, atau soalnya sangat sedikit. Dengan mensubstitusi kita dapat nilai langsung. Nah, umumnya yang sering dipakai adalah memfaktorkan, mengalihkan dengan sekawan, mengalihkan dengan pangkat variabel tertinggi. Tapi sekali lagi kita akan cek untuk cara yang pertama. Ini teori mengenai limit fungsi. Kita mulai soal-soalnya. Untuk soal limit fungsi aljabar. Perhatikan soal nomor 1. Limit X menuju 0, limit X menuju 0, X kuadrat kurang 4, dibagi dengan X pangkat 3 tambah 1.
Kalau kita substitusi X-nya 2 pangkat 24 kurang 4 sama dengan 0, ya, 0 dibagi dengan, oke, 2 pangkat 3, 8 ditambah 1, 9. Oke, 0 bagi 9 adalah bisa 0. Nah, ini bentuknya bukan bentuk tak tentu. Bukan 0 per 0, bukan tak hingga per tak hingga. Maka nomor 1 jawabannya adalah A. Ya, selesai dengan cara yang langkah yang pertama, yaitu dengan cara substitusi. Berikutnya, soal nomor 2. Kalau kita masukkan X-nya 3, 3 pangkat 29 ya ditambah 3 kali 3 9 ya kurangi 18 dibagi dengan 3 pangkat 3 9 kurang 9 sama dengan 0 per 0. 0 per 0 adalah bentuk tak tentu. Oleh karena itu, kita selesaikan dengan langkah yang kedua, yaitu langkah memfaktorkan. Jadi hasilnya limit X menuju 3 kita faktorkan. Ya, di mana X kuadrat itu adalah X kali X. Ya, oke. Kemudian min 18 ya itu adalah min 6 kali min 6 kali min 3. Maaf, karena di sini plus 3x ya, maka harus plus 6 kali min 3 dibagi dengan ini X-nya kita keluarkan saja. X keluarkan, maka X kuadrat dibagi X adalah X min 3X dibagi X adalah min 3. Baru kita coret X min 3-nya tuh. Ya, X min 3-nya kita coret. Ya, oke. Tuh, coret min 3-nya. Oke, baru kita substitusikan. Masukkan nilai X sama dengan 3. 3 tambah 6, 9. Ya, 3 per 3. Maka hasilnya sama dengan 3. Kita dapatkan pilihan D. Ya, ini langkah pertama dan langkah kedua yang sudah Bapak kasih teorinya. Berikutnya, soal nomor 3. Soal nomor 3. Ya, oke, kita cek. Soal nomor 3. Tak kelihatan. Nah, ya, oke. Limit T menuju 4, ya. Akar T kurang 2 per T kurang 4. Kalau kita masukkan, ini hasilnya adalah 0 per 0. Berarti kita gunakan langkah yang kedua, yaitu memfaktorkan. Ya, limit T menuju 4, akar T kurang 2 dibagi. Bawahnya kita faktorkan. T itu adalah akar T kuadrat. 4 itu adalah 2 kuadrat. Berarti ini adalah A kuadrat kurang B kuadrat. Hasilnya tambahin. Oke. Kali kurangin. Tuh, ya. Ingat konsepnya. A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A tambah B kali A kurang B. Ini cara memfaktorkannya. Jadi kalau T itu kan akar T kuadrat. Ya, 4 adalah 2 kuadrat. Maka hasilnya adalah yang ini. Ya. Berikutnya kita coret akar T min 2-nya. Baru kita masukkan nilai T sama dengan 4. Ini kan 1 pembilangnya dibagi. Ya. Akar 4, 2 ditambah 2, 4. Maka jawabannya 1 per 4. Oke, berikutnya langkah untuk soal nomor 4. Nomor 4 kita gunakan langkah mengalihkan dengan sekawan. Bapak langsung kalikan.
Ya, ini kalikan dengan sekawan dari penyebut. Untuk soal yang nomor 4 ini, yaitu 4 plus, karena di soal minus, maka sekawannya adalah plus. Akar X pangkat 2 tambah 7 dibagi dengan 4 tambah akar X pangkat 2 tambah 7. Ya, hasilnya. Oke. 9 min X, 9 min X kuadrat. Ya, kali dengan 4 ditambah akar X kuadrat tambah 7. Sorry, oke. Dibagi dengan, ya. Ini konsepnya A kuadrat kurang B kuadrat, atau A tambah B kali A kurang B, hasilnya A kuadrat kurang B kuadrat. Jadi yang ini hasilnya 4 kuadrat, 16. Kurang, akarnya hilang, X kuadrat kurang, tambah 7. Ya. Nah, kita cermati sekarang, kita lihat. 16 kurang 7 ini 9. Ya, minus X kuadrat. Jadi penyebut ini adalah 9 minus X kuadrat, sehingga bisa dicoret. Tuh, dengan yang pembilang ini. Baru kita masukkan angkanya. Angkanya sama dengan, ya, oke. X-nya menuju 3, berarti 4 ditambah 3 kuadrat 9 tambah 7, 16. Akar 16 adalah 4 dibagi dengan 1. Yang dicoret 1, di atas juga coret 1. Maka hasilnya 8/1, yaitu 8. Yang B. Nah, oke, berikutnya soal nomor 5 itu bisa kita gunakan cara memfaktorkan. Soal nomor 5 kita gunakan cara memfaktorkan. Soal nomor 6 juga cara memfaktorkan. Soal 7 juga cara memfaktorkan. Soal nomor 8 juga cara memfaktorkan. Jadi kita dengan cara sekawan, ya. Oke, kita lanjutkan ya soal nomor 5 dengan cara memfaktorkan. Artinya apa? Pak, saya kesulitan dalam memfaktorkan, maka harus dilatih terus supaya lebih baik lagi untuk cara memfaktorkan. Kita lanjutkan ya, nomor 5. Nomor 5 dengan cara memfaktorkan limit X menuju 3 X kuadrat itu adalah X kali X. Ya, oke. 6 min 6 itu adalah plus 3 kali dengan min 2. Ambil yang positifnya besar, ya. Dibagi dengan, kenapa? Karena koefisien di sininya atau pangkat X-nya positif. Dibagi dengan, ya, lihat yang bawah juga, X kuadrat itu adalah X kali X, ya. Oke. Kemudian plus 6 itu adalah plus 3 kali plus 2, begitu. Plus 3 kali plus 2. Sehingga untuk X min 2, X plus 3-nya kita coret. Ya, baru kita masukkan angka X sama dengan 3. 3 kurang 2, 1. 3 tambah 2, 5. Hasilnya adalah 1/5 yang A. Next, nomor 6. Nomor 6 pun cara memfaktorkan, ya. Ingat baik-baik bentuk yang 1 min X kuadrat. Ini adalah A kuadrat kurang B kuadrat. Hasilnya A tambah B, 1 tambah X, kali 1 kurang X. Yang nomor mirip dengan nomor 4 tadi. Dibagi dengan, oke, X kurang 1. Ya. Lihat baik-baik, yang pembilangnya ada 1 min X, penyebutnya ada X min 1. Ini bisa kita bagi. Set, hasilnya adalah minus 1. Jadi kan 1 min X ini sama dengan minus kurung buka
X min 1. Sehingga hasilnya adalah min 1. Baru kita masukkan angka X1-nya. 1 ditambah 1, 2. 2 kali min 1, min 2. Maka jawabannya yang E. Oke, berikutnya soal nomor 7. Sehingga untuk T pangkat 3 kurang 8, ya, maka kita faktorkan yang hasilnya adalah T minus 2 kali dengan T kuadrat kurang 2T, ya, tambah 4. Maaf, T kuadrat tambah 2T tambah 4. Lalu seperti biasa T min 2-nya kita coret. Tuh, T min 2-nya kita coret. Ya. Baru kita masukkan T-nya 2. 2 kuadrat sama dengan 4. Ya, 2 kuadrat sama dengan 4. Apa di sini ya? Oke, ditambah 2 kali 2, 4. Ditambah 4. Seper. Ya, 2 tambah 3, 5. Maka hasilnya adalah 12/5. Ya, oke. Sekali lagi, untuk T pangkat 3 agak rumit kita memfaktorkannya. Oleh karena itu, kita punya suatu metode. Metode yang Bapak clear dulu. Nih, nanti bandingkan hasilnya, bandingkan caranya, lihat metodenya. Kita gunakan metode easy solution, ya, easy solution. Tuh, ya, sebagai berikut, ya. Kamu tinggal belajar turunan. Jadi T pangkat 3 kita turunkan, T-nya turun ke bawah 3, ya. Oke. Pangkatnya turun 1, asalnya pangkatnya 3 jadi 2. Konstantanya diturunkan 0. Dibagi dengan, ya, T pangkat 2, 2-nya kita turunkan 2T. Asalnya pangkat 2 jadi pangkat 1. Ini T-nya kan T pangkat 1, turunkan 1, ya. Nah, pangkatnya jadi T pangkat 0 alias konstan. Nah, baru kita masukkan nilainya. Yaitu T sama dengan 2. 2 kuadrat 4 kali 3, 2. 12 dibagi dengan 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Itu hasilnya. 12/5. Untuk soal nomor 7, kita menggunakan metode yang berbeda. Oke, soal terakhir. Soal terakhir, yaitu soal nomor 8. Kita lihat. Oke, limit X menuju 4, X kurang akar X kurang 2. Ya, oke. Dibagi dengan X kurang 4 nih. Caranya gimana? Ya, caranya seperti apa untuk soal seperti ini? Oke. Oke. Ya, kita faktorkan. Biasa ini kita faktorkan. Jangan terlalu jangan apa, nggak repot kok, kita nggak repot ya. Kurang akar X kurang 2. Ingat bahwa X itu adalah akar X kali akar X. Maka faktornya akar X kali dengan akar X. Ini adalah X, ya. Berikutnya minus 2 itu adalah min 2 kali 1. Negatif lebih besar karena akar X-nya negatif. Berarti akar minus 2 kali 1. Tuh, ini faktornya dari X kurang akar X per 2, kurang 2. Dibagi dengan, sekali lagi, X itu adalah akar X kuadrat. Jadi ini bentuknya A kuadrat kurang B kuadrat. Maka hasilnya kurang 2, ya, akar X tambah 2. Kemudian coret untuk akar X min 2-nya. Baru kita masukkan angkanya. Hasilnya sama dengan, ya, 4. Akar 4 adalah 2. 2 tambah 1, 3.
Akar 4 adalah 2. 2 tambah 2, 4. Hasilnya 3/4. Ya, oke. Demikian untuk materi soal latihan pada materi limit fungsi aljabar.